Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk playlist tutorial Notion ya, tutorial Notion bahasa Indonesia, yang mana pada video kali ini kita akan membuat dan juga bagaimana cara kita mengatur to-do list ya di Notion. Nah ini kita buat dulu untuk page-nya ya, di sini kita bisa pilih plus ya, tambah page atau tambah halaman. Nah, kemudian cara paling mudah itu sebetulnya kita buat judul dulu nih, misalkan daily gitu ya. Daily task. Jadi ini adalah task untuk harian gitu ya. Atau daily report. Nah, pertama kita buat deskripsinya dulu nih. Misalkan daily task ini mencakup semua tugas harian. Oke, cukup ya. Kita enter. Nah, kemudian kita bisa langsung nih pakai slash ya. Kalau di keyboard itu slash. Nanti kita cari to-do list. Ya, kalau nggak ada itu silahkan di scroll ke bawah. Tapi kalau yang versi yang sekarang ya, itu ada di paling atas. Atau bisa dicari nih to-do list. Tuh. Oke. Sekarang kita klik di sini. Nah, ini langsung muncul checklistnya ya. Misalkan nih fixing gitu ya. Fixing coding ABC misalkan. Kemudian desain thumbnail YouTube. Oke. Kemudian misalkan menulis blog. Artikel ABC gitu ya misal. Video ABC. Oke, jadi ABC ini bukan merek ya. Jadi ABC ini saya buat dummy. Oke, selanjutnya misalkan ada tugas lagi kita membuat website ya, membuat website portfolio. Oke. Nah, kalau misalkan udah selesai, kita bisa checklist nih di sini. Kita bisa checklist, kemudian kita bisa checklist. Dah kan, dah selesai ya. Nah, ini untuk yang versi simple. Ya, ini untuk versi simple kalau misalkan kita nggak pengen yang ribet-ribet ya. Tapi kita tetap pengen tugas harian kita itu termonitor gitu ya. Oh, hari ini saya selesai mengerjakan apa sih gitu. Nah, ini kita bisa sesuaikan ya dengan kebutuhan. Selanjutnya misalkan kita mau buat dalam bentuk tabel ya, seperti yang di video sebelumnya. Itu kita bisa pilih atau ketik slash, kemudian cari table ya. Oke ya. Nah, di sini tabelnya itu dia bentuknya itu biasa atau bentuknya itu tabel yang bukan bentuk database gitu ya, bukan bentuk Kanban. Nah, kayak gini teman-teman. Ini untuk tabelnya, ya. Nah, kalau misalnya kita mau ubah ke dalam bentuk database, itu kita tinggal pilih nih, turn into database. Ya, nanti jadi seperti ini, ya. Kayak gitu. Atau kalau misalkan kita mau langsung versi database. Ya, kita cari database, kita pilih database inline ya, di sini. Oke, ini view-nya itu tabel. Kemudian kita bisa pilih view-nya itu board juga di sini. Oke ya. Nah, sekarang kita mau ini misalkan daily task, kemudian di sini ada name dan juga status. Nah, di sini saya ingin menambahkan apa nih? Tanggal ya. Oke, selain tanggal misalkan karena kan kalau tanggal nggak perlu ya. Karena kan ini daily task. Jadi udah pasti hari ini. Selain itu misalkan teks boleh ya, teks boleh. Ini misalkan detail. Kemudian untuk status kita edit propertinya. Di sini kita bisa ganti ya. Ini tetap status, ini tetap select. Kemudian ini defaultnya itu kita ubah.
misalkan do ya. Kemudian ini doing. Kemudian ini done ya. Oke ya. Sip. Kemudian ini untuk name-nya, misalkan nih fixing coding ABC. Statusnya itu sedang doing ya. Jadi ini bisa detail dari tugas. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan misalkan nih desain thumbnail YouTube video ABC. Nah, ini kita bisa do ya. Ini kita copy. Nah, tampilannya itu saya ingin dalam mode Kanban gitu ya. Tampilan Kanban itu seperti ini. Nah, kalau misalkan yang do itu kita sedang kerjakan, itu kita bisa geser. Tuh, kayak gini. Kemudian kalau misalkan sudah selesai, kita bisa geser ke done gitu ya. Tuh. Sip, udah selesai ya. Nah, ini untuk yang versi Kanban atau versi dari mirip kayak Trello gitu ya. Versi modern ya. Nah, kemudian kalau di atas ini ada filternya, filter by detail, filter by apa lagi nih? Oke. Ini kita bisa tambah filternya by name atau by status. Ini kita bisa hapus. Nah, sip. Kayak gini. Ini kita misalkan cuma mau menampilkan in progress, itu maka dia hanya menampilkan in progress ya. Sini kita nonaktifkan, dia muncul semua. Ini kita bisa hapus ya. Oke, sip. Kemudian untuk ini itu adalah short ya. Short itu urutan. Kita hapus. Kemudian kalau ini automation ya. Kalau misalkan mau dikoneksikan ke misalkan nih triggernya itu kita bisa arahkan ke Slack ya. Itu juga bisa. Nanti ini tinggal dimasukin nih. Tinggal dikoneksikan nih channelnya ya. Jadi nanti akan mendapatkan notifikasi kalau misalnya kita ada perubahan atau kita pindah ke done gitu ya. Itu nanti akan muncul notif di Slack atau di integrasi aplikasi yang lain. Oke, apalagi nih, ini search, kemudian ini untuk full page ya, itu tampilannya seperti ini. Udah sih ya. Untuk pembuatan daily task mungkin cukup sekian teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini untuk pembuatan manual ya, ini kalau mau menampilkan versi timeline atau kalender itu tampilannya seperti ini. Oke, sekarang saya ingin ngasih tahu nih untuk template-nya. Karena kita temanya to-do list, jadi kita cari to-do list ya. Kita cari to-do list. Nah, di sini sudah muncul nih beberapa template yang siap pakai. Jadi kita nggak perlu nulis dari awal ya. Kita nggak perlu nulis dari awal, kita nggak perlu bikin dari awal. Di sini sudah disediakan banyak template yang bagus ya. Nih. Kalau ini dia statusnya ada banyak. Dan dia statusnya itu diubah menjadi nama hari ya. Ini kita coba tambah ya. Ini masih proses. Nah, ini udah selesai. Kita bisa langsung lihat di sini. Tuh, keren ya. Dia statusnya itu berubah menjadi nama hari. Kalau kita tadi kan do, doing, atau in progress, kemudian done. Nah, ini diubah menjadi nama hari ya. Nah, ini kita bisa tambah versi tabel ya. Tuh. Kalau kita edit by property, maka dia select isinya itu adalah nama hari. Keren ya. Jadi nggak cuma
do, doing, done, in progress, tapi bisa diubah ke sesuai kebutuhan ya. Kalau ini diubah ke nama hari, kemudian ini ada weekly ya, diubah menjadi weekly pertama, weekly kedua, weekly ketiga, kemudian week keempat ya. Jadi ini dari harian ini diringkas menjadi satu minggu itu ngapain aja ya. Oke, sip teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya ya. Silahkan bisa langsung praktek untuk Notion-nya ya. Membuat to-do list, karena to-do list ini menurut saya udah hal paling simpel ketika kita mau merencanakan sesuatu atau ketika kita mau ngerjain sesuatu gitu ya. Kalau kita pakai to-do list, maka semua kerjaan kita itu bisa ter-tracking gitu ya. Bisa terlacak dengan baik. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.